الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 86. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-18 dari Asmaul Husna. Ar-Razzaq arti ringkasnya adalah Maha memberi rezeki. Artinya Allah Maha memberi rezeki. Dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha huwar razzaq. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang Maha memberi rezeki. Jadi hakikatnya yang memberi rezeki kepada kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kada ada yang lain. Kalau kita jelaskan secara rinci, yaitu dialah Tuhan yang Maha menciptakan rezeki, dan dia Allah yang menciptakan orang-orang yang diberikan rezeki, dan dia Allah, dia pula yang menyampaikan rezeki itu, serta yang menciptakan asbab bagi datangnya rezeki. Berarti Allah Ta'ala seberatan ampun gawian ya Allah. Contoh misalnya lah, anggaplah rezeki itu nasi ya Allah, nasi yang biasa tiap hari kita makan. Nah, nang maulah nasi Allah Ta'ala ya Allah. Nang maulah kita nih Allah Ta'ala juga yalah. Kemudian misalnya nasi itu asbabnya atau sebabnya karena behuma. Nang maulah pehumaan Allah Ta'ala juga. Nang menumbuhakan benih Allah Ta'ala juga. Atau misalnya kita kada behuma, orang misalnya memberi kita balas hanyar. Nah, nang maulah orang nang menyampaikan balas ke kita Allah Ta'ala juga. Nang maulah garitik hati orang hendak bahagia balasan kita Allah Ta'ala juga. Berataan ya Allah Ta'ala leh, kada ada nang lain. Nah, Allah Ta'ala berataan ampun gawian rezeki ampun Allah Ta'ala juga. Nang menerima rezeki ini ulahan Allah Ta'ala juga berataan. Nah, supaya kita tahu
Rezeki terbagi kepada dua bahagian. Rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Contoh rezeki yang zahir seperti sandang pangan. Pak, kita dapat sembako ya kalau kita dapat ya sandang pangan itu yang berupa makanan-makanan dan keperluan hidup lainnya. Rumah ya Allah, kendaraan itu keperluan ya tah. Yang sifatnya lahiriah, sifatnya nang zahir, nang kawa dilihat oleh mata. Sedangkan contoh rezeki yang batin seperti iman. Itu tuh Tuhan juga nang ampunnya, nang maulah iman itu, nang memberi iman ke kita Allah Ta'ala ya. Ilmu, nah terus rezeki batin. Ma'rifat, kenal kepada Allah Ta'ala, rezeki juga. Dan keperluan lainnya yang bersifat rohaniyah. Kita kau beribadah, kau nuntut ilmu, ya Allah, tenang dalam ibadah, itu rezeki batin itu. Nah, selain kewajiban kita untuk beriman kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita sudah beriman kelak, kita sudah percaya kelak bahwasanya hakikatnya nang memberi rezeki kepada kita Allah, nang menyampaikan rezeki kepada kita Allah. Kita pun ampun Allah Ta'ala juga nang menciptakan usaha, nang menghasilkan rezeki asbabnya nih Allah Ta'ala juga. Nah itu sudah kita percaya sudah. Nah selain itu apa? Kita juga wajib mengetahui dan mengimani maknanya agar kita bisa mempraktekkan atau menerapkan makna-makna dari nama tersebut di dalam memantapkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadilah kan Ar-Razzaq ini tadi sudah kita tahu namanya, maknanya Allah Maha memberi rezeki, dan itu suatu keyakinan kita, suatu akidah kita, iman kita, beriman kita sudah. Maka iman itu harus dengan amal soleh atau amaliyahnya ya kalau karena orang hendak masuk surga itu biasanya amanu wa amilus sholihat, beriman dan amal soleh. Nah beriman sudah kita percaya, sudah kita bahwasanya Allah Ta'ala itu hakikatnya yang memberi kita rezeki. Nah amaliyahnya apa daripada Ar-Razzaq nih, yaitu tawakal. Tawakal itu hanya mengharap kepada Allah, hanya menyerahkan urusan rezeki hanya kepada Allah. Jadi bila orang tawakal itu tenang sudah, karena ini sudah mempercayai Allah Ta'ala ini sebaik-baik orang yang diserahi urusan perkara rezeki. Kan kita percaya kalau Tuhan sudah memberi rezeki, maka kita serahkan kepada orang yang kita percaya ini mengurusakan. Oleh karena itu hati kita tidak usah lagi khawatir, tidak usah lagi gelisah memikirkan kayak apa aku esok makan, kayak apa aku, kayak apa anakku, kayak apa biniku makan. Nah, namun orang sudah tawakal kan dari lagi nang kayak itu. Jadi, pokoknya bila Tuhan menghidupkan kita, berarti Tuhan juga tuh nang menjamin rezeki kita. Nah, makna-makna yang harus kita yakini itu adalah Dia Allah yang maha menciptakan rezeki makhluk. Nang tadi juga diulang insiden. Tuhan kalau nama olah rezeki nih, hakikatnya nih. Ya Allah. Nah, Dia Allah yang menciptakan orang-orang yang menerima rezeki. Kita misalnya, kita nih ulahan Tuhan juga. Nasi yang kita makan ulahan Tuhan juga. Nah, Dia yang menciptakan rezeki itu kepada makhluknya. Dia yang menyampaikan rezeki itu kepada makhluknya. Cuman bisa juga lewat perantaraan orangkah menjulungi kita baras misalnya ya kalau orang menganjuri kita gangan kah ya kalau. Tapi orang itu kan ciptaan Tuhan juga.
nang menggerakkan inya berjalan matahari kita Allah Ta'ala ini Pak. Hakikatnya nih. Nah, dia yang menciptakan sebab-sebab itu usaha lah. Kita berusaha kah, berdagang kah, bertani kah. Sebab-sebab datangnya rezeki itu bagi makhluknya. Nah, Allah Ta'ala juan itu. Amunnya tanpa sebab Tuhan mampu aja Pak memberi rezeki. Contohnya kayak orang di surga lah. Orang di surga kan tak bergeretek hati ya tak timbul ayam berpanggang, ya lah. Nah, kada perlu bermasak, kada perlu berusaha menangkap ayam, ya kalau kada usah begodohan ayam. Bergeretek di hati aja hendak sate kambing, ada langsung sate kambing, kada perlu berusaha. Itu kan Tuhan memberikan rezeki kepada ahli surga tanpa usaha. Cuman kalau di dunia ini banyak itu melewat usaha. Nah, usaha atau sebab itu Tuhan juga menciptakan. Nah, apabila kita sudah mengetahui dan beriman, mengetahui itu ya yakinlah dengan Ar-Razzaq beserta makna-maknanya, ya maknanya tadi yang di atas deh. Nah, maka kita akan diuji. Iman kita diuji. Apakah keimanan kita itu sudah sampai pada batas yang ditentukan Allah atau yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala atau belum sampai. Ya, kehendak kita sampai Pak. Iman kita kepada batas yang dikehendaki Allah. Apabila keimanan kita belum sampai pada batas yang dikehendaki, maka kita wajib berupaya atau berusaha agar keyakinan kita sampai pada batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu. Kayak apa caranya? Ya dengan cara mengaji. Ya dengan cara kita belajar kitab ini. Nah, di antara tanda-tanda keimanan seseorang yang sampai pada batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya yaitu ia tidak menunggu rezeki melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu itu bisa jualah maknanya mengharap. Ia tidak mengharap rezeki melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi supaya iman kita ini bujur, mantap dengan nama Allah Ar-Razzaq ini. Yang pertama dulu, kita jangan mengharap rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kita jangan meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bisa usaha, jangan mengharap kepada usaha. Tapi mengharapnya kepada Allah. Nah, itu orang yang bertauhid. Dan ia tidak bertawakal dalam hal rezeki melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal itu menyerahkan urusan rezeki hanya kepada Allah Subhanahu. Jangan bertawakal kepada usaha. Misalnya orang tuh bisi bos, jangan bertawakal lawan bos. Jangan misalnya bisi kuitan, misalnya mau ngosi nih, kuitan mau ngosi. Betapa ya, mengharap kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, jangan mengharap lawan kuitan. Jangan bertawakal kepada kuitan. Nah, tugas bagi orang yang beriman dengan Ar-Razzaq itu tugas yang pertama tugas kita nih. Tugas pertama bagi orang yang beriman kepada Ar-Razzaq adalah ia harus benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Yang Maha memberi rezeki. Apabila keadaan kita seperti itu, mengharap datangnya rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, berserah dalam hal rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mencapai salah satu dari batas keimanan yang ditentukan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nya dasar nyaman biarlah orang toh. Misalnya nih berusaha. Nih berusaha juga sama-sama berusaha. Cuman ngini bertawakal kepada Allah. Ngini kada bertawakal kepada Allah. Tanyaman ngini biarlah mendapatkannya nih, hatinya tenang pulang. Ngini dapat teh juga rezeki, cuman bisa juga ngalih gitu nah. Ini bertawakal lawan usaha, bertawakal lawan makhluk. Nah, ulun aja tuh sudah mempraktikkan apa masalah rezeki ini. Kan dulu waktu bujang, waktu belum kawin. Waktu belum kawin itu jangankan beisi duit, dompetnya aja kada dibisi. Dompet kada dibisi, duit kada dibisi, kendaraan kada dibisi. Cuman dalam ayat Quran itu ada iyakunu fuqara yughnihimullah, itu kah ayatnya? Itu ayat tentang anjuran bagi nikah. Minta maaf lah yang belum nikah. Iyakunu tuh surah Nafal itulah. Jika mereka itu para pemuda-pemuda itu fakir, tapi inya nikah, kawin dengan niat mengamalkan perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, menjaga agamanya, menjaga imannya, yughnihimullah. Itu janji Tuhan. Jika mereka tuh asalnya fakir waktu mudanya, waktu belum kawin, tapi setelah dia nikah, tapi niatnya nikah tuh menjunjung perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, yughnihimullah, tuh janji Tuhan lah. Allah sudah membuktikan dicukupkan mereka itu oleh Allah masalah rezeki, bukan kaya, cukup tuh nyaman aja, cukup gitu nah. Kada mesti sugih, yang penting cukup. Cukup. Nah, jadi bila orang nah asalnya waktu muda tuh kada tapi berduit lah. Amalan supaya berduit kan bawa nikah. Tapi niatnya bujur-bujur. Nikah tuh niatnya jangan hendak nyaman. Hendak nangin itu kada niatnya saja aku nikah menjunjung perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, menjaga iman. Pokoknya niat nang bagus. Yuk, itu janji Tuhan. Tuhan kada pernah menyalahi janjinya. Yughnihimullah. Niscaya Allah cukupkan masalah rezekinya. Dan ulun percaya dengan ayat itu. Dan memang waktu nikah itu kita hendak membuktikan ayat itu. Bujur, alhamdulillah. Semenjak nikah sama yo ini kada pernah ulun paget duit. Nah, itu bujur, maksudnya kada pernah kada berduit, ada terus walaupun sedikit. Dan kada pernah kelaparan. Kada pernah kelaparan, kada pernah kada makan, kada pernah kada bebaras, kada pernah kada berduit. No sugih itu kada jawaban, cuman cukup, dicukupkan Allah. Nah, itu kan kita tawakal kepada Allah karena kita percaya dengan janji Allah, maka kita berserah masalah rezeki kepada Allah. Mudahnya, nyaman. Akhirnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila hendak kawin, bujur-bujur niat nang ikhlas hendak kawin, menjunjung perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, insyaallah dalam rumah tangga dimudahkan Allah masalah rezeki ini karena ngalih dicukupkan Allah taala. Walaupun kada sugih-sugih kada juga, cuman cukup aja tah. Nah kayak tah. Dalam salah satu hikayat kisah diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Firaun di Mesir. Jadi Nabi Musa ini diperintahkan Allah untuk mendakwahi Firaun. Tulak sana ke Mesir. Bapak, dakwahi Firaun supaya inya sadar pada Tuhan tahu ya sudah si Firaun ini kafir salah lawasan. Tapi tetap juga diusahakan berdakwahnya tetap. Dan dakwah Nabi Musa ini kada gagal. Maksud kada gagal itu walaupun Firaunnya kada beriman, tetap dakwah sini ini dapat pahala. Jadi bila kita tuh berdakwah menyampaikan kebenaran, orang kada ada maasinya, apakah gagal? Kita tuh kada gagal, buktinya kita dapat pahala dari dakwah kita itu. Nah, jadi kada ada gagalnya dakwah para nabi itu, kada ada gagalnya walaupun misalnya Firaunnya kada beriman. Nah, Nabi Musa alaihissalam merasa was-was
untuk meninggalkan anak istrinya. Mau ditinggalkan anak bini kayak apa nih? Nya makan ada aja was-was sedikit nih. Nah, lalu Tuhan melajari Nabi Musa nih supaya jangan was-was lagi. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Itu ada batu ya, dipukul Nabi Musa. Nah, setelah dipukul batu itu pecah menjadi beberapa bagian batu tuh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan lagi untuk memukul bagian yang telah dipukul itu. Sudah pecah, dipukul pulang, nang pecahan tuh, dipukul lagi. Artinya dikecilkan lagi batunya, dipukul lagi. Nah, setelah dipukul lagi ternyata di dalamnya terdapat seekor semut. Seekor semut di dalam batu, dan di mulutnya terdapat makanan. Di muntong samut tuh ada makanan. Kan? Padahal di dalam batu tuh. Batunya pun kan tidak berlubang-lubang ada. Nah, lalu semut itu berkata, yang dimengerti oleh Nabi Musa alaihissalam, lain nang bahasa semut nang mama gupran dolah, in ashkali ini tuh nggak tahu kita nih itu ya Allah, bahasa Suryani jarisahnya. Nah, ini bujuran lah Nabi Musa ini mengerti bahasa binatang, bahasa semut nih. Nah, dimengerti ujar semut itu ya ini bertasbih semutnya nih, subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Apa artinya? Artinya maha suci orang yang, maksud orang yang itu Allah lah, maha suci Allah melihat aku, Allah Ta'ala ini melihat aku dalam batu nih, aku, dan mendengar perkataanku, ujar semut, dan mengetahui tempatku, serta yang ingat denganku dan tiada pernah lupa kepadaku, ujar semut. Jadi ujar semut, Allah Ta'ala nih selalu melihat aku, mendengar perkataanku, mengetahui tempatku, tidak pernah lupa memberi rezeki kepadaku walaupun di dalam batu. Nah, begitu Nabi Musa alaihissalam melihat kejadian tersebut, Nabi Musa alaihissalam sadar bahwa semut yang ada di dalam batu yang beberapa lapis tetap diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi Tuhan rezeki, dijamin Tuhan rezeki semut. Apalagi anak istriku, ujar Nabi Musa, yang hidupnya di tengah-tengah kampung, tidak mungkin tersia-sia, kada mungkin kelaparan. Manusia ini di tengah-tengah kampung tidak mungkin kelaparan. Nah, lalu dengan sebab itu yakinlah Nabi Musa kan, tetap bertawakal dengan Allah Ta'ala, yakinlah dengan jaminan Allah. Lalu Nabi Musa mantaplah tulak ke Mesir untuk berdakwah, meninggalkan anak istrinya. Nah, ini salah satu cerita yang bisa kita ambil iktibar, ambil pelajaran untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar yakin bahwa yang menjadikan sebab sampainya rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakan lagi kan orang yang menuntut ilmu, ujar hadis Nabi itu kan dijamin rezekinya, dapat jaminan khusus orang yang menuntut ilmu itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi, khadam Nabi, "Wahai Anas, mengertikah engkau apa kicauan burung?" Burung, lalu kicau. Ngertilah ikam bunyi kicauan burung itu. Dan apa itu belalang yang masuk ke mulutnya? Burung nih, di muntungnya tuh ada bilalang sambil berkicau. Nah, serta apa maksud kicauan yang kedua? Lalu mbah kicauan yang pertama kicau pulang, mbah makan belalang berkicau pulang. Kicau lo naranya burung tah. Nah, bunyi. Nah, Anas menjawab,
Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang lebih mengetahui. Ulun kada tahu, Allah dan rasulnya aja yang tahu. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Anas, arti kicauan burung yang pertama adalah jar burung nih, ya Allah ya Tuhanku, aku diciptakan dalam keadaan buta. Buta soalnya burungnya nih. Dan aku lapar. Kan mengadu kepada Allah, ini bertawakal kepada Allah. Jadi kita jangan kalahwan burung lah. Burung tuh buta, kita kan kau melihat tuh nih. Burung tuh buta, parutnya lapar. Inya mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, beri makanlah aku. Ya burung, ya Allah beri makan ulun. Walaupun ulun buta, tapi ulun bisi Tuhan yang melihat. Nah, lalu datang belalang dan masuk ke dalam mulut burung itu. Nah, ada bercari kalau artinya burung itu berangak aja masuk ke dalam, dimakannya kan. Nah, ke dalam mulut burung itu. Nah, lalu berkicau ya Allah. Nah, dan arti kicauan yang kedua, berkicau pulang burung. Apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu. Artinya yang mengucapkan alhamdulillah. Kita bila tontong makan ya Allah, jangan kada ingat alhamdulillah ya Allah. Nah, sebelum makan kita bismillah itu pangpian lah, hikmahnya kita sebelum makan bismillah. Sesudah makan alhamdulillah. Kenapa jadi bismillah? Bismillah itu maknanya bukan sekedar menyebut nama Allah, tapi kita mengatakan ini rezeki ampun Allah, ini rezeki pemberian Allah sampai ke kita. Itu maksud bismillah tuh. Lalu tonton kita makan kanyang misalnya, ya Allah bertambah pulang, meriga pulang nih, kita ucapkan alhamdulillah. Jangan kada ingat kita ini, kita syukuri ini nikmat Allah, lalu kita memuji Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melupakan aku. Ujar burung nih. Burung itu melajari kita. Hadis ini juga menguatkan kita untuk bertawakal dalam urusan rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lah di kitab lain disebutkan, orang ini hendak mentes Allah, Tuhan yang ditesnya. Sudah leh orang kisahkan leh, tapi kada apa-apa pulang diulangi. Orang ini hendak mentes Allah kisahnya nih. Nya tahu pada Tuhan tuh menjamin rezeki, Tuhan yang menyampaikan rezeki, cuma ingin hendak mentes Allah misalnya nih. Lalu ingin naik pianlah ke puncak gunung, naik ke puncak gunung. Nah, naik ke puncak gunung, dinang orang nang kada seekong orang. Lalu nih diikatnya, kayak apakah caranya tuh? Inya maikat tuh diikat di lakbannya, muntongnya di lakbannya. Bahari mungkin kan di lakban kayak ini di apainya kan, bukan diikatnya yuk. Diikatnya juga kayak itu nah. Karena pokoknya inya mau olah kayak itu, kada orang ada mikat, inya seorang nah. Inya nih nak mentes kayak apa Tuhan, amun aku ada umur berarti ada rezeki, kayak apa Tuhan caranya memberi rezeki nih. Nah, lalu ada orang berjalan di sekitar situ. Melihat burung bagus mana burung ini. Lalu hendak ditangkapnya, buka burung nih. Yang bukanya begamat aja. Penasaran, dia datanginya burung nih. Berjauh pulang burungnya sambil burung ini naik ke atas bukit itu. Nah, naik diiringnya ke atas bukit situ. Sakainya burung ini masuk ke dalam goa situ. Nang orang tadi berabah tadi deh. Nah, jadi burung ini mereka menunjukkan kepada seseorang di sini ada orang nang berabah, nang terikat, untungnya di lakban. Nah, jadi orang itu melihat, ada orang kan di sini. Nah, lalunya burung itu bukan sudah. Jadi supaya burung ini menunjukkan nih ada orang. Dijapai painakan ada angin. Biar lagi rokok mengisap. Itu Hamdani Akbar itu ya Allah. Iya almarhum Hamdani Akbar kan itulah. Artinya orangnya hidup nih. Hidup orangnya nih. Dibuka ikatannya.
Oh, cuman tangannya ini kisah kada bagarak, pada orangnya sehat aja. Dibuka lakban nih. Nah, orang jadi jangan orang ini bisa kalah anak mati so orangnya ini kada bergerak-gerak nih tapi behenak aja nih perlu nih di anu nih dititiki banyu nih buka dibukanya nah makan nang orang nih bilang basilah mengantuk amuntong kadah mereka kadah kun jar pokoknya dikalasinya dibukanya nah dititikinya banyu betul hendak disuapkannya roti ditutupnya belang pokoknya dibukanya hendak dibukanya gitu tatawa mengalakak nah tadi ya bingung orang kenapa jadi kamu ini orang gila apakah aku hendak mantis Tuhan menerejar artinya dasar bujur rezeki ini tuh biar kita nih kada berusaha namun amun ada umur ada rezeki Tuhan pulang maulahkan sebab rezeki datang nih ya ikam nih datang kan kita tuh lah kayak apakah kita menolak rezeki itu nah kayak apa kita caranya menolak kadahkon tapi mendasar rezeki itu datang ke kita datangnya nang kayak ini zaman musim rambutan nih lah musim rambutan nih waktu apa namanya waktu yang belum ada musim awal musim kan kada tapi ada lagi rambutan nih kita tuh hendak benar makan rambutan ya lah hendak benar makan rambutan cuman kada datang ke rumah ada orang berjual nukar kita rambut sakindit nang harga 5.000 masih larang lagi nah atau misalnya kita hendak nukar duitnya kadeda kita hendak makan rambutan hendak nukar duitnya kadeda artinya tuh benar kita mau usahakan dasar kadeda rezeki hari itu tapi lah hari-hari ini sarung biarlah orang jualnya rambutan ke rumah seplastik gonol ada nang berinting nih itu hanya mutik padahal nang ada yang ini kan belum habis lagi amunnya bahasa kita kan kan kita kan nyaman juga kalau menolak ya kalau pemberian orang nih amunnya kalau ditolak aja kaina aja memberi aku kaina habisakan gini dulu cuman ngarannya rezeki leh amunnya Tuhan menghendaki rezeki itu datang ke kita datang ya kalau lancar aja banyak mun Tuhan menghendaki itu kita kan menolak tapi lamun kada rezeki kita betuhuk kita hendak menitoh kada dapat nah kayak kisah tadi tah ini dasar bujur artinya Tuhan ini dasar bujur menjamin rezeki biar aku nih kada berusaha diikat sudah nah dilakban sudah nah bak antuk muntung nih kada akan membuka disobir ya dipaksa orang untuk menerima roti tadi nah itu ada kisah nih itu pian lah nah rezeki pasti datang pada kita dengan sebab yang sudah diatur dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang lah kada bisa menyelam ke dasar laut tah. Cuman ya waktuna ya dijual di pasar ya lah. Nah ya kalau ditukari paman sayur ya paman sayurnya pulang datang ke halaman kita, bini kita pulang menukarnya. Bini kita nang menyiangi, bini kita nang menyangakan, bini kita nang menyediakan di suapakan yang ya pulang nih bini pulang menyuapakan kan sebab-sebabnya tuh banyak loh tuh ciptaan Tuhan berataan padahal inya begana di dasar laut dan kita kada pernah juga menyelam ke laut sambil dipikirkan itulah jangan hendak makan aja dipikirkan sambil makan tuh dipikirkan bagusnya Tuhan maulah sebab ini baikannya Tuhan maulah sebab nih aku nih kada bisa berkonyong sama juga kita nih kada pernah juga ke Makkah ya Allah kurmanya nang datang ke sini kan ya Allah orang pang manjurakan sambil makan kurma itu sambil memikirkan gitu baikannya Tuhan nih menjulungi kurma aku kada pernah ke sana orang nang datang ke sini pesawat pulang datang atau kapal datang orang manjuri kurma pulang nah
Sambil dipikirkan itu namanya pian tapakur memikirkan nikmat Tuhan, tapakur memikirkan apa ciptaan Tuhan. Nah itu jangan sambil makan tuh sambil mikir yang lain, mikirkan itu nah sebab nasi itu nah dari mana ya Allah Tuhan maulah dan sebagainya. Nah, tetapi kata ulama bahwa rezeki kita masih tergadai dengan waktu. Misalnya kita takdir kita pacangan dapat rezeki itu cuman belum waktunya. Nah, waktunya belum sampai kepada kita. Kita tidak bisa mendahulukan rezeki yang belum sampai waktunya. Sama juga tuh ajal gitu ya Allah. Biar orang tuh misalnya mati 10 tahun lagi naik ke atas tower bugugur tuh karena mati tuh orangnya paling patah awak ya. Umurnya kada sampai. Nah, juga tidak bisa menolak rezeki yang sudah sampai waktunya kepada kita. Sudah sampai waktunya kita kada menolak. Ya. Kelompok manusia dalam urusan tawakal bang Nelah. Nah, kelompok manusia dalam urusan tawakal ada 3 kelompok. Kelompok pertama, ia beriman kepada Ar-Razzaq tetapi imannya belum sampai pada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini hanya berpegang kepada sebab atau usaha tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang musabbibul asbab. Musabbibul asbab artinya menjadikan sebab. Allah taala menjadikan sebab. Apabila datang asbab itu gawian kah, usaha kah, ia sangat senang. Dan apabila asbab itu hilang, ia sangat bersedih. Begitulah keadaan orang yang beriman kepada Ar-Razzaq tetapi belum sampai pada batas yang semestinya. Mudahan kita kada termasuk golongan inilah. Ininya beriman, percaya Tuhan tuh memberi rezeki. Tapi bila ada usaha, hatinya tenang. Tapi bila kada ada usaha, hatinya gelisah. Berarti kan inya tuh masih terpandang usaha. Yalah. Nah, bila ada gawian, hatinya senang dan tenang. Tapi bila kadida gawian, gelisah kayak apa? Aku kini ya dapat duit jan. Kayak apa aku makan jan? Padahal ini beriman ya kepada Allah. Nah itu contoh imannya tuh kada sampai lagi. Imannya kada sampai. Nah, mudahan kita jangan termasuk itulah. Kelompok kedua, ia hanya tinggal di rumah tanpa berusaha apa-apa. Yang dipikirkannya hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa memikirkan usaha untuk mendatangkan rezeki. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maqam Sayyidah Maryam waktu belum melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ini cocok nih orang yang hidup seorangan aja, ada di tanggungan. Kada bisi bini, kada bisi anak, sorangan aja. Mun sorangan nih kan biar lapar gitu sabar aja kalau sorangan nih. Yalah, bawa puasa ya kalau bila ada seruan tolaki, saruan ya kalau bila ada orang maulidan Islam melat tolaki ya kalau dapat makan cuman jangan mengharap makanan pang ya kalau kada boleh ya kalau. Nah, cuman ada juga toh makan, tapi bila kada ada saruan puasa sabar aja, sorangan aja. Sorangan aja. Ini gawinnya beribadah aja. Bila lapar sabar aja. Nah, itu. Kakak ada berusaha apa-apa. Nah itu kayak Siti Maryam. Itu waktu Sinin belum melahirkan Nabi Isa. Tapi kalau sudah bisi anak melahirkan Nabi Isa kan, kalau ada berusaha ya lah, berusaha untuk menafkahi anak. Nah itu bujur aja juga nih toh. Cuman itu mun sorangan aja hidup cocok aja. Mun bisi anak bini misalnya jadi bini abahnya gas habis ya duitnya kada kayak apa ada berusaha bujur aja pang Tuhan memberi rezeki ya lah. Nah cuma nggak ada langsung gugur dari langit kalau gas toh. Usaha nukar tuh kan usaha juga. Oh abahnya beras habis ya, jangan anak bah minta duit sekolah aja.
Nah, bayar SPP ya. Amunnya sorangan aja hidup, ya Allah kada bisa tanggungan, cucuk aja kada berusaha. Amunnya sabar aja. Nah, kelompok ketiga dalam masalah tawakal nih. Tingkatan ini adalah kedudukan yang paling tinggi di antara ketiga tingkatan itu. Ia punya asbab tuh punya usaha, punya gawian. Namun tiada berpegang sedikit pun pada asbab tersebut. Contoh misalnya ia bisa usaha apa menurih kah, atau betani kah, batukang kah, badagang kah, ya lah. Tapi inya ini kada berpegang dengan usahanya itu. Ia hidup di tengah orang banyak dan berusaha, tetapi usahanya hanya sebagai lambang semata. Usahanya itu apa diniatkannya untuk ibadah gitu nah. Kan berusaha berdagang itu termasuk ibadah gitu nah. Nah, sebab hatinya tiada berpegang pada asbab-asbab yang dilakukannya, dan asbab itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya berusaha ya Allah, anggaplah misalnya berhuma ya Allah, berhuma. Cuman inya meyakini nang memberi rezekiku ini jadinya Allah taala tuh Pak. Bukan humaan ini, bukan pehumaan ini. Hakikatnya nang keyakinan hatinya nih. Nah, lawan juga inya apa namanya? Inya bohuma itu kada terganggu ibadahnya. Kada terganggu nuntut ilmunya. Nah, itu nang paling utama di antara tiga kelompok ini. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita menghilangkan usaha atau asbab seperti mengunci pintu. Kayak kita tulakkan, kita tinggalkan rumah kita, bertawakal kepada Allah taala yang menjagakan rumah kita. Cuman kita kunci juga pintu kita. Nah, tak kita kunci pintu kita. Cuman hati kita kepada Allah, jangan kepada kunci ini toh. Itu usaha aja, dan usaha itu kan memberi bekas. Nah, menjaga akan tuh Allah taala. Soalnya lah berapa banyak bekunci aja orangnya, cuman diambil maling ya lah. Jadi berarti kunci itu kan memberi bekas juga. Bekunci aja pagar aja kawa dibungkas maling. Berarti kunci kan memberi bekas. Tapi tetap dikunci. Jadi kunci itu adalah usaha ikhtiar syariat, dan itu menghasilkan pahala. Cuman hatinya kepada Allah. Kendaraan gitu ya lah dikunci, kendaraan kunci gulu kah. Tapi Allah taala menjaga akan, jangan kada dikunci. Jadi bila mengunci itu dapat pahala juga, karena menjalankan syariat. Membuka toko ya lah, pagi-pagi buka toko, berusaha nih. Tapi hatinya kepada Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghasilkan rezeki, bukan toko. Nah, tetapinya membuka toko, payo ada payo, ini tetap dapat pahala. Berdagang tuh. Nah, bertani kayak itu juga. Bertani bohoma ya kalah. Nah, jadi bila orang tuh sudah tawakalnya kayak inilah, pas bertani, pas bohoma, hanya mau orang tabakar anunya, bohomaannya tabakar. Namun orang tawakalnya kuat kepada Allah, ini kak menangis kan ada. Sedih kan adanya. Kenapa aja? Jadi kada sedih. Kenapa disedihakan? Pahumaan kada kalau nang memberi rezeki. Allah taala kalau memberi rezeki. Bisa juga misalnya yang ini ditutup Tuhan, rezeki di pahumaan, Allah buka dari pintu nang lain. Nah, kayak itu tah. Misalnya sama juga tuh bila orang tawakalnya kuat kepada Allah, walaupun jualan tuh kada payu, itu sedikit pun hatinya tuh kada berubah. Kada berubah. Karena yakin Allah taala nang mau rezeki bukan usaha. Tapi amun orang nang tawakalnya lemah, ya nang kada payo, kayak apa anak biniku makan. Nah, itu dan lain-lain. Nah, boleh berusaha selama usahanya itu tidak mengganggu ibadah. Sembahyang tetap 5 waktu ya kalau ada tinggal.
menuntut ilmu tetap, dan untuk berbuat baik, nah tetap gitu nah. Jangan sampai gara-gara usaha sembahyang kada, nuntut ilmu kada, nah itu luput sudah ini tak. Yang dianjurkan jangan sampai usahanya masuk ke dalam hati seolah-olah usaha itu Tuhannya. Mau kada berusaha banyak aja kayak apa kita makan ya, nah luput juga itu. Tuh bini malah jadi salah nah itu dalam mengharap ya kalau rezeki. Nah, sehingga sangat takut kehilangan pekerjaan sama juga tuh bila bini itu kita lajari juga bini kita imamnya jangan mengharap aku lah, walaupun hari-hari aku memberi nafkah, nah kan tetap mengharap kepada Allah Ta'ala, soalnya aku ini bisa mati, bila aku mati nih lah tapi ikam tetap tawakal kepada Allah, ikam nyaman aja hidup namanya tapi kalau ikam bertawakal lawan laki men aku mati ya ikam kena sedih kena siapa kena mangko si aku laki ku mati kayak apa aku makan, nah kayak itu. Sama juga tuh bila orang-orang bahari lah melajari anaknya nih supaya bertawakal kepada Allah, supaya mengharap kepada Allah. Kan anak kita bisa kalau minta kita duit nih atau minta tukarakan apa kah, jadi orang bahari itu melajari kayak ini, bahaja misalnya tukarakan ulun misalnya napi yo tukarakan ulun baju ya misalnya leh, misalnya pada hari raya itu tukarakan bang ulun baju hanya rebah aja. Nah jadi caranya tuh kayak ini jar, nak ikam bila minta nak bila mengharap kepada Allah Ta'ala kan hendak nukar baju abah ini kada daya dan upaya juga ikam mengharap kepada Allah, minta kepada Allah karena engkau memberi itu Allah. Kayak apa bah caranya? Ikam sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, nah ikam kayak ini minta kepada ya Allah ulun ya Allah minta rezeki berupa baju ya Allah kayak itu. Jadi kita lajari anak kita tejar sembahyangnya kan sembahyang minta kepada Allah nih batu tuh sembahyang berdoanya ya Allah, kita mendengarkan tanya berdoa tak ulun minta rezeki baju ya Allah, hanya kita torakan baju itu kan berarti inya mengharap kepada Allah, berarti kabul tadi hajatnya dengan kita torakan baju tadi. Nah itu caranya aja nak melajari anak nih supaya inya bertawakal kepada Allah. Bila inya minta apa, minta duit gesen apa, belanja aja. Nah amun nyuruh setiap hendak minta sembahyang terus kalapahan belang inya ikam na duduk situ na menghadap kiblat nah. Tuh ikam minta kepada Allah nah kayak ya Allah kita lajari ulun minta duit ya Allah gasan jajan ya Allah, sudah kayak itu hanya kita beri duit 1.000 misalnya 2.000. Nah setiap kali kayak itu aja supaya inya ini mengharap kepada Allah karena mengharap kepada kita, caranya kayak itu caranya, cuman kita beri gitu nah kabul konak tuh Tuhan kayak memberi, cuman perantara abah beri duit itu Allah Ta'ala, beri baju itu Allah Ta'ala, cuma perantara abah nah itu caranya melajari anak kita supaya bertawakal, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, nah kayak itu. Sehingga sangat takut kehilangan pekerjaan, kehilangan pelanggan. Ini kisah orang yang bertawakal lawan usaha lah. Nah, usaha kehilangan pelanggan, kehilangan usaha atau kehilangan jabatan karena usahanya itu yang dianggapnya menyampaikan rezeki padanya. Ya, nang takutan hilang jabatan, hilang usaha, karenanya bertuhankan usaha. Tapi namun bertuhankan kepada Allah Ta'ala, dia dipecat misalnya. Dipecat ini bukan karena kesalahan kita. Mungkin nyanya di akhir zaman inilah bila kita tuh jujur bisa kita tuh bisa tersingkir karena banyak orang-orang yang kada jujur. Orang yang kada jujur itu bersekongkol untuk menyingkirkan kita karena kita ini dianggap bahaya, pacangan membongkar korupsi mereka misalnya di perusahaan itu, lalu misalnya kita jujur. Pas kita jujur ini dipitnah orang, disingkirkan orang, kada lagi begawi di situ, kada apa juga. Nya nang merizki itu Allah Ta'ala juga. Kada itu usaha, kada itu gawian. Nah, orang seperti itu memang yakin pada Ar-Razzaq,
percaya bahwa Ar-Razzaq nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada prakteknya ia berpegang pada usaha, disebabkan keyakinannya tidak sampai menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ilmu agama, misalnya kadah kon bededangar misalnya lah. Ini biasanya kayak itulah orang tuh apa imannya itu lemah, tawakalnya lemah, dasar kada mengaji juga, dasar kada nuntut ilmu juga, jadi kada tahu. Tapi kalau orang menuntut ilmu tahu bang, bahwasanya kita ini harus bertawakal kepada Allah Ta'ala aja. Usaha itu kan memberi bekas. Nah, kurangnya tapakur, nah, dan melatih diri untuk bertawakal kurang juga. Nah, jadi tugas yang pertama ya kalau bertawakal kepada Allah, itu amaliyah nang Ar-Razzaq nih. Nah, tugas kedua apa? Amaliyah yang kedua setelah ia beriman kepada Ar-Razzaq bahwa dirinya menjadi sumber rezeki kepada makhluk yang lainnya. Nah, bahwa dirinya menjadi sumber rezeki kepada makhluk yang lainnya, lamun kawa, baik rezeki lahir maupun rezeki batin, dirinya ia jadikan penghubung antara menyalurkan rezeki bagi orang lain yang berhajat. Misalnya orang tuh misalnya apa pengangguran di kampung nih, atau kalau di bisi usaha bisa misalnya mencari akan gawian, malah menakan gawian, atau kan sumber rezeki bagi makhluk, artinya ini menjadi sebab orang dapat rezeki. Itu rezeki zahir lah misalnya, atau ini menciptakan lowongan pekerjaan di kampung misalnya, lalu dibawainya orang-orang kampung itu begawi di perusahaannya misalnya, kayak atau misalnya apa ya ini nih banyak bisi pohon karet misalnya pohomaan ya kalau disuruh orang menggawiakan, jadi bagi hasil misalnya bisa juga kayak itu. Atau biasanya masalah rezeki batin nih, contoh rezeki batin nih ilmu, nah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala semakin cinta dengan seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang yang berhajat kepadanya. Inilah bagian kedua dari tugas-tugas orang yang beriman dengan Ar-Razzaq. Ia tidak kikir atau bakhil. Orang yang masih kikir atau bakhil berarti masih belum meneladani sifat Ar-Razzaq. Apabila seseorang sudah berbuat seperti demikian, maka lengkaplah tugas dalam meneladani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Berarti ia berhak menjadi Abdur Razzaq, hamba Allah yang maha pemberi rezeki. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita kawamalakan ya kelak. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب والواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم